Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial untuk operator e-learning ya, atau administrator, terkait dengan cara penggunaan aplikasi dan pengaturan e-learning madrasah. Oke, pertama-tama silakan masuk menggunakan akun masing-masing yang sudah sudah diverifikasi di portal e-learning madrasah. Kemudian silahkan masukkan username dan passwordnya di sini. Contohnya ini saya pakai akun sendiri ya, akun admin. Nah, kemudian klik masuk di sini. Tidak ditemukan, ini saya salah ketik sepertinya. Oke, kita ulang. Nah, sudah ditemukan ya. Nah, di sini jadi pertama-tama, karena ini datanya sudah ada ya, jadi pertama-tama jika masih kosongan, nantinya di sini akan dialihkan ke halaman dashboard seperti ini. Kemudian di sini ada jumlah user ya, jumlah user yang dapat login ke dalam e-learning. Contohnya di sini eksekutif. Eksekutif ini terdiri dari kepala madrasah, wakil kepala madrasah, kemudian dan seterusnya ya. Misalkan pimpinan-pimpinan di madrasah. Kemudian guru ini adalah guru yang akan masuk ke dalam e-learning seperti itu, yang akan melakukan pembelajaran dalam e-learning. Kemudian di sini ada jumlah siswa yang sudah dimasukkan akan terdata di dashboard, dan ruang kelas ya, ruang kelas yang dibuat oleh guru mata pelajaran. Kemudian di sini ada aktivitas login ya, aktivitas login jam berapa nantinya admin, baik admin ataupun eksekutif, nantinya akan dapat melihat tuh siapa saja siswa yang aktif login, kemudian siapa saja guru yang aktif login seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tahun pelajaran, semester, kemudian di sini ada cek versi terbaru ya. Jadi nah, ini versi 4.0, ini adalah versi terbaru. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu profil madrasah. Kita profil madrasah. Nah, di sini profil madrasah, jika ada perubahan silahkan masuk ke halaman portal ya. Nanti di halaman portal e-learning dapat merubah nama ya. NSM tidak bisa dirubah, tapi nama bisa dirubah. Kemudian di sini ada logo ya. Silahkan di-update logonya jika diperlukan. Contohnya misalkan di sini saya cari ya. Nah, ini contohnya ya, kita pakai logonya Man IC, kemudian kita upload. Nah, data berhasil disimpan. Logo ini akan pengaruh kemana? Logo ini akan pengaruh ke halaman login ya. Jadi kalau misalkan saya masuk ke halaman login, sebentar, saya masuk ke halaman login. Nah, ini ya, jadi sudah ada logonya nih ya. Jadi ini untuk pengaturan logo. Oke, kemudian di sini selanjutnya ada master data. Master data ini adalah kita bisa memanajemen ruang kelas ya. Misalkan kita bisa memasukkan ruang kelas apa saja yang ada di madrasah kita gitu kan, seperti itu. Contohnya kita masuk ke ruang kelas di sini. Ya, jadi di sini masternya. Jadi guru tidak akan bisa membuat ruang kelas maya atau kelas online ya, ruang kelas di di e-learning sebelum kita buat ruang kelas di sini. Jadi sebelum admin itu membuat ruang kelas di sini. Caranya bagaimana? Caranya di sini contohnya sudah ada ya. Contohnya misalnya kelas 10, matrikulasi A dan seterusnya. Jadi di sini e-learning ini memang dapat digunakan oleh dari jenjang MI sampai MA ya. RA pun sebetulnya bisa gitu kan. Tapi tidak kami rekomendasikan untuk RA ya. Jadi nanti ketika MI masuk otomatis nanti kelasnya itu akan ada pilihan kelas 1 sampai kelas 6. Begitupun ketika MTS masuk ada pilihan kelas 7 sampai kelas 9. Dan ini karena kita loginnya sebagai MA, jadi di sini ada tersedia kelas 10 sampai 12 begitu. Oke, di sini ada filter ya. Jadi kita bisa filter nih ruang-ruang kelas yang sudah kita buat per tahun pelajarannya. Misalnya kita akan filter tahun 2019-2020. Nah, ini kosong ya karena tidak ada datanya. Nah, di 2020-2021 ini sudah ada datanya. Kemudian kita ada ini sekarang kita tahun pelajaran 2021-2022. Anda kita bisa lihat di sini. Oke, nah ini sudah masuk ya. Oke, cara menambah ruang kelas baru bagaimana? Contohnya di sini kita tambah data. Nah, oke, di sini pilih tahun pelajarannya karena kita sekarang tahun 2021-2022. Kemudian kita pilih kelasnya nih, kelas 10 atau kelas 11. Contohnya kita masukkan kelas 10 ya, contohnya ya. Kemudian nama ruang kelasnya. Nama ruang kelasnya contohnya misalkan kelas uji coba ya. Atau misalkan jangan kelas uji coba. Contohnya misalkan IPA ya, contohnya IPA
UJC, contohnya seperti itu ya. Jadi biar nanti kita mudah identifikasinya. Ini yang uji coba. Oke, selanjutnya simpan data. Nah, ini sudah masuk ya. Ada keterangan data berhasil disimpan. Di sini sudah masuk. Jika ada perubahan atau misalkan ada perbaikan, silahkan di sini ada klik tombol pensil, bisa diperbaiki. Misalkan tambah kita B, enter. Nah, ini sudah masuk ya. UJCB gitu kan, seperti itu. Kalau misalkan dihapus, di sini ada tombol hapus. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke menu mata pelajaran ya. Kita setting dulu nih. Jadi di sini admin atau operator e-learning hanya melakukan settingan pengaturan ini hanya setahun sekali ya. 1 tahun sekali. Jadi admin hanya atau operator e-learning hanya bekerja sekali terkait dengan pengaturan ini, nantinya akan bisa digunakan dalam waktu setahun begitu. Oke, selanjutnya mata pelajaran kita, jika ini sudah ada template sebetulnya ya, jadi kita sudah sediakan mata pelajarannya. Nah, jika memang belum ada yang belum ada ya, ini kita hapus aja, kita sampel. Nah, ini hapus ya, sudah berjalan hapusnya ya. Oke, kemudian jika belum ada mata pelajaran di madrasah yang belum masuk ke e-learning, silakan klik tambah data di sini. Tambah data, kemudian masukkan mata pelajaran. Contohnya misalkan mata pelajaran UJCB, contohnya seperti itu ya. Kemudian simpan data. Nah, ini sudah masuk ya, data berhasil disimpan. Nah, bagaimana kita ngeceknya? Kita cek di sini UJCB. Nah, ini sudah masuk ya, UJCB. Oke, kita sudah berhasil ke tahapan mata pelajaran. Selanjutnya kita manajemen user. Oke, yang pertama kita bisa memasukkan data eksekutif di sini ya. Data eksekutif, kemudian data guru. Data guru. Sama ya langkahnya, eksekutif ataupun guru sama. Nah, di sini karena sudah datanya sudah ada ya, sampel ya. Ini sudah ada sampel data. Kemudian di sini kita bagaimana cara memasukkan guru. Ini contohnya di madrasah kita ini ada, kalau eksekutif itu kan nggak banyak ya, hanya misalkan 3 orang 4 orang. Wakamad itu, kamad dan wakamad itu sedikit gitu kan, seperti itu. Tapi kalau misalkan guru itu kan banyak ya. Nah, di sini kita sediakan import Excel ya, jadi kita bisa import Excel. Oke, kita di sini pertama kita tambah data dulu aja ya. Kita coba untuk tambah data. Kita masukkan NUPTK-nya nih, misalkan contohnya NUPTK atau NIK ya. Jadi sini ada keterangan nih NUPTK atau NIK. Jadi kalau misalkan nggak punya NUPTK gimana? Nah, itu boleh bisa pakai NIK ya, NIK ya. Kalau NIK kan semua orang punya ya. Nomor induk kependudukan itu semua orang punya, atau ya seperti itulah. Oke. Selanjutnya di sini kita masukkan NUPTK atau NIK-nya. Contohnya kita masukkan, nah ini udah otomatis ya, jadi 16 digit yang bisa dimasukkan. Kemudian nama gurunya siapa nih, contohnya misalkan nama gurunya guru UJCB sampel. Oke. Contohnya nama gurunya ini ya, misalkan nama gurunya ini contohnya. Kalau misalkan namanya Ahmad Setiawan, dengan diketikkan Ahmad Setiawan. Buat passwordnya nih untuk guru tersebut, contohnya misalkan 123456 nggak apa-apa, atau samain dengan ininya ya, dengan NUPTK-nya. Kemudian jenis kelamin kita pilih laki-laki, contohnya tempat lahir mana, Bandung. Tanggal lahir mana, tanggal lahirnya berapa, kita masukkan contohnya tahun 74 ya. Nah, contoh. Kemudian pendidikan terakhir, contohnya misalkan S2. Kemudian nomor WA guru ya, contohnya kita masukkan nomor WA-nya berapa. Oke, contoh ya, ini sampel. Kemudian klik simpan data di sini. Nah, ini sudah masuk ya barusan. Nah, bagaimana cara ngeceknya? Yang barusan masuk itu kita cek di sini, ketik. Barusan kita ketik namanya UJCB ya. Kita klik cari. Nah, di sini sudah masuk ya. Ini ada nama yang barusan kita input nih, UJCB. Kelasnya 0 kelas karena kita belum masuk sebagai guru. Kemudian ini kita bisa monitor juga statusnya offline gitu, karena kita belum masuk, baru buat akunnya. Kemudian tidak ada aktivitas. Oke, selanjutnya bagaimana jika ingin mengimport dari Excel? Karena kalau misalkan satu persatu itu lumayan ya, misalkan ada 100 guru gitu kan, atau misalkan ada 50 guru yang ada di madrasah, itu kan kalau misalkan kita masukkan satu persatu gitu kan lumayan ya. Nah, di sini ada import Excel ya, ada import Excel. Kemudian download template Excelnya di sini. Nah, ini ada keterangan file Excel yang dapat diupload hanya file Excel yang sudah kami sediakan template-nya. Silahkan download template file Excel, jangan merubah urutan kolom dan isi dengan data yang valid. Oke, kita download terlebih dahulu template Excel-nya. Nah, ini sudah kita download. Kemudian kita buka di sini. Nah, ini sudah masuk ya, kita buka. Nah, ini sampelnya ya, contoh ya. Kemudian kita misalkan kita kita copy aja contohnya ya, kita copy. Sekarang kita akan memasukkan 5 guru ya.
Nah, NUPTK-nya harus berbeda nih karena NIK itu kan unik ya. Nah, NIK juga unik gitu kan. Misalkan 9 kita masukkan 1 misalkan contohnya ya. 16 digit ya. Jadi gak boleh lebih dari 16 digit. Nanti ada keterangan nih. Coba kita masukkan lebih dari 16 digit. Nah, gini ya. Ini satu lebih dari 16 digit apakah akan masuk atau tidak. Kemudian namanya nih, namanya siapa? Misalkan yang satu Ahmad Setiawan. Kemudian di sini namanya Moh, contoh ya, Moh Rapi. Kemudian di sini contohnya Subakti. Kemudian di sini namanya contohnya Budi, contohnya ya. Nah, oke, di sini tinggal disesuaikan saja ya. Tanggal lahir, predikat lahir tinggal disesuaikan saja. Misalnya bisa dipilih ya. Jadi misalkan ini D3, contohnya D2. Oke, jangan D2, misalkan S1 ya. S1 ini. Oke. Nah, ini S1 semua ya, kita ganti misalkan S1 S2. Nah, oke, kita simpan. Oke, kita simpan. Nah, selanjutnya silahkan dimasuk ke dalam aplikasi lagi. Kemudian pilih file Excel yang barusan kita yang barusan kita ini ya, kita isi. Kemudian nah ini ya, ini template guru 2 nih yang barusan kita masukkan. Oke, sudah masuk. Ini sudah masuk ya tandanya ya. Jadi kalau misalkan belum masuk nanti tidak bisa diupload. Oke, kita import Excel di sini ya, ada tombol import Excel. Apakah masuk? Nah, di sini ya ada keterangan ya. Data yang diupload 4 data. Satu data gagal yang tadi kita masukkan lebih dari 16 digit. Kenapa? Karena NUPTK tidak boleh melebihi 16 digit ya. NUPTK atau NIK sebetulnya seperti itu. Jadi di sini yang berhasil itu ada 4 data. Oke, selanjutnya kita kembali ke aplikasi. Kita cek yang tadi. Nah, ini sudah masuk ya. Yang tadi kita masukkan sudah masuk karena ini mengurut berdasarkan nama ya. Ya, di sini ada Ahmad Setiawan, Denny Nur Aziz, Eskom. Contohnya kita masukkan tadi kita memasukkan Budi, apakah masuk? Budi? Budi tidak masuk ya. Jadi yang gagal itu Budi. Misalkan tadi Subakti ya. Subakti, kita klik nama, ada ya Subakti. Jadi di sini yang masuk tadi dari Excel yang kita buat ada 4 data ya, karena karena yang satunya tadi itu lebih dari 16 digit NIK-nya. Oke, di sini selesai kita import Excel. Selanjutnya di sini karena datanya sudah ada, contohnya ya, kita akan rubah salah satu. Misalkan di sini kameranya ya, di sini fotonya ya. Jadi kita bisa melengkapi foto juga nih. Nah, selain di admin, foto juga bisa dilengkapi di akun gurunya ya. Nanti tinggal di-share akunnya ke guru yang bersangkutan. Selanjutnya kita klik kamera di sini. Tombol kamera, icon kamera, kemudian pilih fotonya nih, contohnya ya, kita sampel aja. Nah, ini gurunya contohnya. Nah, kemudian upload data foto. Tunggu sampai prosesnya selesai. Oke. Nah, jadi untuk upload foto ini bisa dilakukan oleh guru juga ya. Jadi seperti itu. Nah, ini sudah berhasil ya. Di sini muncul fotonya. Nah, selanjutnya ini kan muncul ya NUPTK, NIK. Jadi nanti akan guru tersebut bisa login menggunakan NUPTK atau NIK, kemudian passwordnya ya, passwordnya ini. Nanti ini bisa di-share nih, bisa kita cetak Excel di sini. Nah, misalkan ini kan ada berapa data ya? Ada 68 data. Kita tampilkan semua. Nah, 68 data. Kemudian klik cetak Excel di sini. Oke, simpan. Nah, ini bisa di-share ke guru ya. Nanti ketika guru berhasil masuk, diarahkan bisa untuk mengubah passwordnya atau merubah passwordnya. Bisa juga kita kirim ke guru satu persatu ya. Jadi bisa di sini bisa lewat WhatsApp seperti itu. Ini ya. Oke. Selanjutnya kita sudah melakukan pengaturan guru. Nah, ini eksekutif tinggal di ini ya, sama kayak guru. Tapi kalau eksekutif itu karena tidak banyak, jadi hanya bisa ditambahkan gitu, bisa didaftarkan oleh admin. Oke, selanjutnya kita akan mendaftarkan siswa nih. Nah, karena sudah ada guru nih, kita sudah punya guru, sekarang kita akan memasukkan data siswanya. Masuk ke data siswa di sini. Nah, sudah masuk ya di sini. Kemudian di sini ada klik tambah data ya. Tambah data bisa seperti tadi ya. Jadi kalau misalkan kita mau menambah data, itu bisa menggunakan data yang tadi atau misalkan import ya, import Excel juga bisa. Oke, gitu ya. Di sini kita masukkan NISN-nya, contohnya di sini data siswa. Nah, tanpa harus melengkapi satu persatu dan ada keterangan ya. Jadi di sini ketika misalkan kita sudah memasukkan datanya, nanti siswa juga bisa melengkapi datanya di menu profil siswa seperti itu. Kita masukkan dulu sampel, kita input. Oke, nama siswanya misalkan Abdul Aziz.
kemudian pilih kelas. Nah, ini kita akan pilih kelas yang tadi kita buat ya. Tadi itu kita buat IPA uji CB ya. Ini yang tadi sudah muncul di sini ya. Jadi kalau misalkan kita belum membuat ruang kelas, itu kita tidak bisa memasukkan siswa karena siswa itu terikat dengan kelas dan rombel ya, seperti itu. Jadi pastikan kita tahapannya itu sesuai gitu kan, seperti itu. Alamat siswa ini kalau misalkan tidak ada, tidak perlu dilengkapi. Kemudian buat password, contohnya kita samakan saja dengan NISN ya. Kalau misalkan nggak punya NISN gimana? Nah, boleh menggunakan NIS lokal ya, atau misalkan NIK juga boleh, tapi menggunakan NIK 10 digit di awal karena batasannya hanya 10 digit, seperti itu ya. Jadi yang penting data NISN ini untuk dijadikan username adalah unik ya. Jadi tidak ada yang sama, seperti itu. Oke, selanjutnya pilih jenis kelamin, laki-laki, contohnya tempat lahir, contohnya kita masukkan Bandung. Nah, kemudian tanggal lahir kita masukkan berapa ya? 78 ke ini ya, ketuaan ya. Misalkan siswa itu contohnya 2004 ya, pas ya. 2004. Oke, selanjutnya alamat siswa tidak perlu, WhatsApp, nomor WhatsApp jika ada silakan diisi. Kemudian di sini dan nik ayah. Ini kalau misalkan belum ada tidak perlu diisi ya. Nik ibu juga nama ibu tidak perlu diisi. Ini opsional ya. Tapi kalau misalkan ada silakan diisi. Contohnya kita masukkan sampel aja. Oke, nah. Nama ayah, misalkan ayahnya, ibunya, contohnya ya, ibunya, NIK ibu, contohnya, nah, contoh ya, sampel. Nomor WhatsApp, contoh kita samakan saja dengan siswa. Ya, tapi kalau misalkan punya datanya silahkan dimasukkan karena ini nantinya akan berpengaruh juga ke WhatsApp ya, WhatsApp Plus. Jadi nanti kita di e-learning ini sudah ada fitur WhatsApp ya, seperti itu. Jadi kita bisa mengirim ke orang tua siswa terkait dengan pengumuman, informasi, nilai dan lain-lain, seperti itu. Oke, selanjutnya kita simpan data di sini. Simpan data. Nah, di sini sudah masuk ya. Kita cari di sini bagaimana cara ngeceknya. Di sini kita bisa cek di sini. Misalnya tadi kita ketik Abdul Aziz ya. Nah, ini sudah masuk ya, Abdul Aziz. Kelas 10 IPA coba, laki-laki, tanggal lahir, nomor WA-nya, nama ayahnya, nama ibunya. Oke, selanjutnya di sini juga kita bisa import Excel ya. Import Excel ini ya, selain tambah data kalau misalkan siswa itu kan lebih banyak ya. Nah, untuk format import Excel ini kita hanya menyediakan per rombel ya, atau per rombel ya. Jadi pastikan nih madrasah atau operator sudah menyiapkan data perombelnya, misalkan seperti itu. Jadi misalkan data rombel ke rombel MIPA A seperti itu, MIPA B. Jadi pisah-pisah per Excelnya. Nah, pisah-pisahnya seperti apa? Di sini ada import Excel, kita klik import Excel, kemudian download template Excelnya di sini ya. Jadi kita sudah sediakan juga template-nya, tinggal disesuaikan seperti itu. Karena semua madrasah ya pasti sudah memiliki data siswa ya. Nah, ini tinggal disesuaikan saja nih. Misalkan kita mau memasukkan contohnya berapa ya? Nah, sampai sini. Contohnya misalkan kita akan memasukkan 10 data ya, 10 siswa nih di rombel rombel MIPA uji CB tadi. Nah, ini tinggal disesuaikan ini NISN-nya ya. Misalkan 2, ini ujungnya 3 karena harus unik ya. 4. Kemudian kita masukkan lagi 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini kalau misalkan seperti ini karena gak boleh lebih dari 10 digit, kita masukkan seperti ini. Abdurrahman namanya siapa? Contohnya kita misalkan 1. Namanya kan nanti beda-beda ya, bukan seperti ini ya. Maksudnya namanya sesuai dengan siswa yang ada di madrasah Bapak Ibu. Seperti itu. 4, 5, 6, 7, 8, kok 9 ya? Oh, ada yang salah ini kayaknya. 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, oh iya, ini 9 ya. Oke, apa-apalah, kita masukkan 9. Oke. Selanjutnya di sini kita pilih kelasnya nih, kelas 10 contohnya yang tadi kita buat. Ini kelas IPA uji CB ya. Tadi kita buat kelas IPA uji CB. Selanjutnya kita import Excel. Nah, di sini ada keterangan ya, kita tidak perlu memilih file Excelnya. Kita pilih dulu nih file Excelnya. Nah, di sini kita pilih. Kemudian nah ini template siswa ya, kita berusaha di template siswa.
Oke, selanjutnya import Excel. Klik. Nah, di sini ada 9 data nih yang berhasil masuk ya. Kembali ke aplikasi. Kita klik kembali ke aplikasi. Kita cari di sini datanya apakah sudah masuk. Kelas 10 tadi ya. Kemudian pilih rombanya IPA uji CB. Klik cari. Nah, ini sudah masuk ya, tadi kita buat dari Muhammad Abdurrahman 1 dan seterusnya nih. 10 data ya, karena tadi kita yang satu ini kita input manual melalui form. Jadi begitu untuk data siswa, kita sudah masuk ke tahapan data siswa. Jadi kita selanjutnya akan masuk ke setting wali kelas ya, setting wali kelas. Nah, setting wali kelas ini sebetulnya ini ya apa opsional dan wajib sepertinya ya, karena nantinya ketika misalkan guru yang ditunjuk sebagai wali kelas itu nantinya akan terdapat menu wali kelas seperti itu. Kita setting wali kelasnya contohnya di sini. Nah, kemudian kita pilih rombanya. Nah, kelas 10 tadi kita buat kelas 10 uji CB ya, ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini selanjutnya kita tinggal ditentukan nih wali kelasnya siapa, misalkan Dedin Nur Aziz ya. Oke, berhasil nih. Oke, ini jadi kelas 10 IPA uji CB di wali kelasnya adalah Dedin Nur Aziz seperti itu. Oke, selanjutnya guru BK, setting guru BK di sini. Nah, di sini juga guru BK sama ya, jadi bisa disetting juga. Contohnya misalkan ini untuk IPA uji CB, contohnya kita setting untuk nama. Nah, ini jadi nanti ketika misalkan guru tersebut ditunjuk sebagai wali kelas ataupun guru BK, nantinya ada menu tersendiri ya. Jadi selain membuat kelas ruang kelas di dalam e-learning, nantinya bisa juga membuat bisa juga ada fitur-fitur terkait dengan wali kelas dan guru BK begitu. Oke, sampai sini kita sudah masuk ke tahapan manajemen user ya. Selanjutnya di sini ada menu WhatsApp Blast ya. WhatsApp Blast ini untuk apa? Kita klik saja dulu. Kemudian kirim ke siswanya. Ini ada pilihan ya, ada 4 pilihan ya, ada 4 sub menu ya. Kirim ke siswa, kirim ke guru, kirim ke wali siswa, dan history data WhatsApp. Yang pertama untuk kita kirim ke siswa ya. Kita klik di sini. Nah, kirim ke siswa ini adalah ini ya. Jadi misalkan contohnya kalau misalkan kita membuat pengumuman ke siswa, atau misalkan walaupun sebenarnya untuk ini untuk pengumuman bisa melalui forum madrasah ya, ada di e-learning juga. Sebentar, ada ambulan. Oke, sudah lewat. Nah, kita lanjut. Nah, selanjutnya di sini kita bisa mengirim pesan ke WhatsApp ke banyak siswa ya, seperti itu. Jadi contohnya kalau misalnya kita WhatsApp satu-satu kan lumayan ya, kita harus harus kita forward satu-satu, itu kan lumayan. Nah, di sini kita di e-learning kita sediakan nih fitur untuk broadcast ya, atau blast WhatsApp ya, seperti itu. Kita masukkan contohnya, kita bisa. Nah, di sini ada kategori ya, apa yang akan kita kirim, yaitu misalkan pengumuman, pemberitahuan, undangan, atau informasi. Contohnya kita pilih pemberitahuan. Selanjutnya kita ketik redaksinya di sini. Contohnya misalkan silahkan, nah contohnya ya, silahkan untuk mendapatkan akun e-learning madrasah dapat menghubungi admin di nomor sekian, contohnya ya ini, atau apapun di sini. Bisa juga misalkan undangan atau informasi gitu kan terkait dengan madrasah, dan pengumuman juga bisa, misalkan pengumuman besok libur seperti itu juga bisa disampaikan ya, bisa di forum madrasah, bisa juga di WhatsApp ini, seperti itu. Kemudian kita pilih kelasnya di sini, kelas 10 contohnya. Kemudian pilih rombelnya nih, rombelnya IPA uji coba ya yang tadi kita buat. Nah, di sini sudah ada muncul nih siswa-siswa yang tergabung di dalam kelas atau rombel IPA uji coba. Oke, selanjutnya di sini kita kirim pesan. Kita kirim pesan di sini ya. Oke, kirim pesan. Nah, di sini kita bisa monitor nih ya. Kita bisa monitor di sini sedang mengirim pesan. Nama-namanya. Kemudian di sini ada pesan kepada Abdul Aziz berhasil terkirim. Ini gagal, nomor WhatsApp Muhammad Abdurrahman tidak ditemukan. Kenapa gagal? Karena di sininya ya, di sininya ini apa? Di sininya ini ya, kosong ya. Di sininya kosong. Oke, selanjutnya kita cek WhatsApp-nya nih apakah masuk atau tidak. Kebetulan ini pakai nomor saya ya. Jadi di sini kita cek nih WhatsApp-nya apakah masuk atau tidak ke WhatsApp. Kita cek. Nah, di sini sudah masuk ya. Oke, di sini sudah masuk WhatsApp-nya. Di sini sudah masuk WhatsApp-nya.
Di sini pemberitahuan, silahkan untuk mendapatkan akun e-learning madrasah dapat menghubungi admin ke nomor sekian, dikirim dari e-learning madrasah. Ini ada masuk ya WhatsApp-nya ya, di sini ya ada keterangan masuk. Oke, selanjutnya kita kembali ke aplikasi ya. Kita kembali ke aplikasi, kemudian di sini ada oke, kita sudah mengirim WhatsApp. Kita cek di sini nih history data WhatsApp. Wah, sudah ada ternyata nih, sudah masuk juga ya. History data WhatsApp sudah masuk juga. Oke, selanjutnya kita kirim ke guru. Nah, ini kita kirim, kita juga bisa kirim ke guru nih. Misalkan pemberitahuan atau pengumuman atau undangan ya. Besok rapat, mohon hadir, itu kan contohnya ya, mohon hadir. Nah, seperti itu. Nah, ini ada 2 nomor ya, ada 2 nomor. Kemudian kita klik kirim pesan. Nah, kita cek di sini di monitornya, mengirim pesan demi. Wah, ini berhasil nih, 2 kepada dami masih terkirim juga ini ya. Jadi di sini 3 malah ya berhasil terkirim. 4. Nah, guru uji coba sampai berhasil terkirim. Nah, ini oke, sudah masuk di sini ya, sudah masuk semua ya. Kita cek di WhatsApp. Nah, sudah masuk juga nih, ada 4 nih yang masuk, karena kita barusan saya jadikan sampel itu 3 ya, 4 malah nomor saya masukkan di dami guru ini, 4 yang masuk. Nah, di sini sudah masuk nih, undangan besok rapat, langsung masuk ya. Jadi tanpa kita menunggu beberapa saat, langsung real time masuk ke WhatsApp yang dituju, seperti itu ya, WhatsApp yang dituju. Ini kebetulan nomor saya ya, jadi di sini ada nomor saya, jadi di sini jadi langsung masuk ke nomor WhatsApp saya. Oke, selanjutnya di sini ada kirim ke wali ya. Selain kirim ke guru, juga dapat mengirim ke wali siswa. Oke, caranya gimana? Caranya di sini kita klik kirim ke wali, kemudian contohnya apa? Misalkan undangan juga, contohnya Bapak Ibu mohon kesediaannya untuk datang ke madrasah dalam rangka pembagian rapor. Seperti itu ya. Link undangan dapat diunduh di sini. Contohnya kita masukkan alamat Google. Contoh ya, ini misalkan link apa gitu kan, Google Drive atau apa, bisa dimasukkan google.com. Oke. Selanjutnya pilih kelasnya. Kita akan mengirim ke wali kelas atau ke orang tua siapa nih, misalkan ke Rombel IPA uji coba. Dan kemudian nah ini kita akan mengirim ke siapa, apakah ayahnya atau ibunya. Kita kirim ke ayahnya. Sama juga ya, jadi kalau bisa kirim ke ibunya ya, ini otomatis ibu siswa. Nah, di sini ada nomornya nih, yang satu yang tadi kita isi, yang ada yang lainnya kosong. Nah, selanjutnya kita kirim pesan. Nah, ini sedang mengirim pesan semuanya. Nah, ini nanti akan ada keterangan ya. Kalau misalkan kosong seperti ini, kalau misalkan kosong seperti ini, nantinya ada ini ya, ada keterangan sedang mengirim pesan seperti ini. Nah, ini sedang mengirim pesan, masih mengirim pesan. Oke, di sini sudah masuk ya pesan kepada Abdul Aziz berhasil terkirim nih. Jadi di sini kita cek juga di WhatsApp-nya nih. Contohnya nih kita redaksinya seperti ini. Nah, kemudian kita cek di WhatsApp-nya. Nah, sudah masuk langsung ya di sini ya. Sini sudah masuk, Bapak Ibu mohon hadir ke madrasah untuk pembagian rapor. Oke, selanjutnya ini sudah berhasil pesan WhatsApp-nya. Selanjutnya kita klik history data WhatsApp. Nah, ini sudah masuk juga ya, ada masuk juga keterangan bahwa sudah ada undangan. Tanggalnya juga ada masuk ya, tanggal 16 September 2021 pukul 23.59. Oke. Selanjutnya di sini ada fitur absensi ya, absensi e-learning. Jadi di sini kita bisa lihat nih absensi guru, contohnya kita tampilkan. Nah, ini belum ada yang tampil, ini hari ini ya. Rekap kehadiran hari ini dan rekap kehadiran bulanan seperti itu. Nah, ini. Kemudian di sini ada rekap kehadiran bulanan, kita fitur tanggal 15 September ya. Di sini ada yang hadir 15 September. Nah, kita cek 15 September untuk rekap kehadirannya. Nah,
Jadi di dalam e-learning itu sudah ada absensinya ya. Jadi absensi datang dan absensi pulang. Di sini admin ataupun kepala madrasah itu bisa cek nih, bisa cek ya absensinya guru ini kapan absen, jam berapa absennya, kemudian selesai pulang jam absen pulangnya itu jam berapa, seperti itu. Nah, ini nantinya bisa dijadikan rekap juga ya, rekap laporan contohnya seperti itu, rekap laporan ke untuk administrasi guru ya. Di sini bisa cetak PDF juga. Nah, cetak PDF bisa juga di sini. Kita lihat PDF-nya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini cetak PDF-nya. Kemudian di sini juga bisa cetak Excel juga nih, cetak Excel. Cetak Excel di sini bisa juga ya, cetak Excel. Nah, selanjutnya di sini ada rekap kehadiran bulanan. Nah, ini kita bisa lihat nih per bulannya, misalkan bulan Januari nih, bulan Februari berapa orang yang hadir. Nah, ini banyak nih. Bulan Februari ya, bulan Februari tahun 2021 ini sudah banyak yang absen ya. Ini kita bisa lihat nih tiap tahun gitu kan, seperti itu. Tiap tahun itu bisa kita lihat nih absensinya begitu. Oke, selanjutnya di sini ada absensi siswa. Jadi selain di dalam guru, juga di e-learning itu ada absensi kelas ya, absensi kelas siswa. Ini kita bisa filter, misalkan kita mau menampilkan hari apa, misalkan kita tampilkan Januari contohnya ya. Oke, tampilkan. Oke, belum ada datanya, ini tandanya belum ada data ya. 14, apakah ada data? Oh, belum ada datanya juga. Jadi ini masih kosong ya, karena kita belum ada yang absen nih untuk absensi kelasnya. Masih ada yang kosong ya. Oke, selanjutnya di sini ada monitor CBT. Monitor CBT. Nah, di sini kita admin juga bisa melihat berapa yang akan melaksanakan ujian CBT hari ini, seperti itu ya contohnya. Atau ada agenda CBT hari ini jam berapa gitu kan, seperti contohnya di sini ada kelasnya, kemudian ada nama ujiannya, kemudian waktunya tanggal berapa sampai tanggal berapa, jam berapa sampai jam berapa, kemudian di sini ada statusnya selesai mengerjakan. Nah, di sini juga bisa monitor nih siapa yang mengerjakan tersebut. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini ya, saya nama sisa waktunya berapa menit lagi, kemudian statusnya, kemudian hasil CBT-nya berapa, jumlah benar, salah berapa, nilai berapa. Kita juga bisa melihat monitor pelaksanaan ya, monitor pelaksanaan kita bisa lihat juga. Ini sampel ya, sampel kita kemarin simulasi sampel ya. Jadi seperti ini. Oke, kita juga selain ini juga kita bisa melihat yang lain ya. Misalnya kita tampilkan yang lain. Contohnya selanjutnya kita lihat yang masih ada siswanya ya. Nah, ini 19 siswa mengerjakan. Nah, 12 siswa mengerjakan nih. Nah, seperti ini ya kalau 12 ya. Benar sekian, salah sekian, jumlah nilai sekian. 45, 5, 90. Nah, ini bisa dilihat juga foto-fotonya nih sedang ujian. Oke, selanjutnya di sini ada kenaikan kelas. Fitur kenaikan kelas ini adalah untuk mengakomodir misalkan nih, kalau misalkan kan kita setiap itu ada kenaikan kelas ya, ada kenaikan kelas. Misalkan kita awalnya kelas 10 uji CB tadi akan naik ke kelas 11. Nah, itu bisa dilakukan di e-learning juga contohnya ya. Misalkan di sini bisa ada 3 opsi di sini. Yang pertama bisa kenaikan prombel, bisa kenaikan persiswa. Jadi kenaikan prombel itu misalkan dari kelas 10A ke 11A gitu kan, seperti itu. Jadi kelasnya tidak diacak ya, seperti itu. Itu bisa menggunakan fitur kenaikan prombel. Nah, kemudian kenaikan persiswa itu bisa digunakan untuk misalkan ada pengacakan ya, atau misalkan ada random kembali, misalkan yang awalnya siswa tersebut kelas A kemudian 10A contohnya, kemudian akan dinaikkan ke kelas 10B, itu bisa menaikkan kelas persiswa. Kita uji coba dulu. Yang pertama kenaikan prombel. Nah, di sini kenaikan prombel. Nah, ini kita bisa di sini ya, kita bisa drag ya, bisa drag IPA uji coba contohnya ya. Jadi di sini ada 3 kolom seperti ini tahun pelajarannya. Jadi di sini ada tahun pelajaran 2021 yang saat ini kita gunakan, kemudian ada tahun pelajaran 2022, 2023 dan alumni ya, alumni. Jadi di sini pastikan sebelum menaikkan kelas itu ketika pelajaran sedang berlangsung ya, maksudnya ketika tahun pelajaran ini sedang berlangsung seperti itu. Jadi contohnya kita sudah melaksanakan ujian, kemudian sudah ya, ada nilai, ada skornya, kemudian kita sudah siap untuk mengganti tahun pelajaran di dalam e-learning ya, seperti itu. Jadi kita sebelum mengganti tahun pelajaran e-learning silahkan naikkan kelas terlebih dahulu. Nah, ini contohnya ya, kita akan naikkan dari awalnya dia kelas IPA uji coba 10 siswa nih, kita akan naikkan ke tahun pelajaran 2023. Nah, ini tandanya masuk semua. Nah,
naik semua siswanya. Oke, kita masukkan di sini. Nah, langsung muncul seperti ini ya, ada langsung muncul pop up seperti ini. Di sini ada keterangan nih, nama rombel dan kelas tahun pelajaran 2021-2022. Contohnya uji coba kelas 10 akan dinaikkan ke dalam kelas 11. 11 apa nih itu seperti rombelnya. Jadi karena kita belum membuat rombel di kelas di tahun pelajaran selanjutnya, kita bisa membuat langsung rombel di sini. Contohnya IPA uji CB juga, contohnya ya, IPA uji CB juga, uji CB ya, CB contohnya seperti itu ya. Jadi di sini kita namain kelasnya juga IPA uji CB. Oke, lakukan kenaikan kelas. Nah, data berhasil ya, data berhasil di sini sudah masuk semua. Di sini 10 siswa sudah masuk. Di sini bisa hapus saja. Cara ceknya gimana? Apakah sudah masuk atau belum? Nah, di sini kita bisa ceknya di ganti dulu tahun pelajarannya ke tahun 2022-2023, simpan tahun pelajaran, kemudian kita cek di data siswa yang barusan. Nah, data siswa. Nah, ini sudah masuk 10 data ya di sini. Di tahun pelajaran 2022-2023 ini sudah masuk 10 data yang barusan kita naikkan seperti itu. Nama kelasnya kelas uji coba juga, IPA uji CB kelas 11 ya. Kalau tadi kan kelas 10 di sininya ya. Sekarang ke kelas 11. Oke, selanjutnya kita kembalikan ya tahun pelajarannya ke tahun karena kita akan coba kembali yang lainnya. Kita akan kembali sesuai dengan tahun pelajaran yang sedang berlangsung. Nah, selanjutnya kita bisa juga menaikkan kelas per siswa di sini ya. Kenaikan kelas per siswa ini bisa digunakan juga. Contohnya misalkan, kita kembalikan dulu yang tadi ya. Kita kembalikan dulu yang apa? Yang kenaikan rombel tadi. Kita kembalikan dulu data siswanya. Nah, ini apakah Anda akan seperti ini semua dalamnya? Oke, hapus saja. Berhasil dihapus. Nah, ini. Tapi walaupun di sini dihapus, di sini tetap ada ya, karena datanya akan dikembalikan ke kelas 10 seperti itu. Kalau misalkan kita hapus dan reset. Oke, selanjutnya di sini kita akan menaikkan kelas per siswa. Nah, di sini ada tujuan nih dari kelas dan rombel tahun pelajaran. Nah, IPA uji coba. Nah, di sini ada apa? Ada ininya, ada apa? Ada pilih tujuan kenaikan kelas tahun pelajaran 2022-2023. Jika rombel tujuan tidak ditemukan, silakan klik tombol buat rombel. Nah, di sini kita bisa buat rombelnya. Nah, contohnya seperti ini. Kita pilih kelasnya kelas 10, contohnya kita namain juga IPA uji CB contohnya ya, simpan data. Nah, ini sudah masuk ya. Oke, selanjutnya kita bisa menaikkan nih, misalkan yang akan masuk ke IPA uji coba kelas 11 ini 11 ini mohon maaf salah. Ini kita pilih kelas 10 tadi ya. Kelas 11 harusnya. IPA uji coba tahun 2020. Nah, kita ada pilihan dua nih, kelas 10 11 ya, ini 11 uji coba. Oke, selanjutnya di sini kita akan menaikkan misalkan Abdul Aziz, kemudian kita akan menaikkan Abdurrahman 5 ya. Misalnya kita akan menempatkan 5 orang contohnya ya ke kelas IPA uji coba untuk tahun pelajaran. Jadi akan dirandom lah seperti itu. Nah, di sini kita tinggal simpan, naikkan siswa terpilih, klik. Nah, sudah masuk. Jika seperti ini sudah masuk ya. Caranya gimana? Caranya sama, kita bisa cek di ganti dulu tahun pelajarannya, kemudian di sini ada tahun 2022 tadi ya, kita cek seperti ganjil. Kemudian tadi kan kita menaikkan 5 siswa ya, kita cek di sini. Nah, sudah masuk ya 5 siswa ya, dari 5 siswa sudah masuk seperti itu. Ini ya, itu untuk untuk per ini ya, per siswa seperti itu. Oke, kita ganti kembali tahun pelajarannya ke tahun yang sedang berjalan. Oke, kita selanjutnya masuk ke menu import Excel di sini ya. Jadi kenaikan kelas ini ada 3 cara ya. Yang pertama bisa kenaikan kelas per rombel yang tadi sudah disampaikan, kemudian kenaikan per siswa, kemudian import Excel. Nah, kita juga memberikan kemudahan nih bagi yang misalkan ini kesulitan nih untuk menggunakan fitur itu, kita juga bisa import Excel di sini ya, per rombelnya. Misalkan kita download template Excel-nya di sini. Sudah kita sediakan nih template-nya ya. Kemudian kita lihat template siswanya. Sama ya kayak yang tadi ya, kayak tadi kita input data siswa, kemudian kita buat rombelnya di sini. Nah, ini sudah ada nih ya, tadi kan kita sudah buat ya ketika akan menaikkan kelas per siswa. Nah, ini tinggal pilih rombelnya, contohnya kelas 11 uji coba, kemudian buat rombel. Ya udah sudah ya, kita pilih Excel seperti itu. Contohnya kita masukkan template siswa yang barusan, kemudian import siswa. Sudah berhasil masuk lagi nih. Nah,
ini sudah berhasil masuk. Kita bisa cek ya kayak tadi ngeceknya gitu kan, kita rubah tahun pelajarannya karena kan kita akan menaikkan ke tahun pelajaran 2022 2023 ya. Jadi sebetulnya nggak perlu kita bolak-balik ngecek, nanti aja ngeceknya setelah selesai semua gitu kan, seperti itu. Tapi karena ini kita biar tahu semuanya di sini. Nah di sini kita detailkan ya, kita berikan penjelasan yang detail. Nah di sini 6 data ya, kita nambah satu orang nih karena kita memasukkan satu orang dari Excel seperti itu. Oke, kita ganti lagi pengaturannya tahun pelajarannya ke tahun 2021-2022. Simpan pengaturan. Selanjutnya di sini ada backup dan restore. Backup dan restore ini adalah untuk memastikan ya, untuk misalkan kita jadi untuk mengamankan data sebetulnya di sini ya. Jadi kita bisa backup database e-learning madrasah di sini atau kita restore juga langsung di sini. Jadi lebih aman kita backup aja. Kalau misalkan tidak seperti ini, bagi yang menggunakan VVS itu bisa langsung menggunakan bagi yang menggunakan cPanel itu bisa langsung menggunakan PHP My Admin ya. Atau misalkan yang menggunakan VVS juga bisa pakai dbehavior, kemudian bisa juga pakai SQLio gitu kan, seperti itu. Dan banyak ininya ya, aplikasinya untuk masuk ke database ini ya, database untuk remote database seperti itu. Ini karena lama ya, karena tergantung dengan jumlah jumlah database-nya, nanti bisa di backup kemudian di restore. Yang lebih cepat sih bisa juga kalau misalkan VVS itu bisa lewat DAM ya, lewat MySQL DAM gitu kan, seperti itu. Itu untuk semua fungsinya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar terkait dengan backup dan restore seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada sinkronisasi. Nah, kita coba dulu. Nah, ini sudah masuk ya. Sinkronisasi. Nah, sinkronisasi ini jadi pastikan ya setelah memasukkan data siswa, guru yang tadi itu kita melakukan sinkronisasi nih. Ya, lakukan sinkronisasi di sini. Oke, nah sudah berhasil nih. Guru 68, siswa 426, kelas 471. Tandanya kita sudah berhasil melakukan sinkronisasi. Jadi pastikan ini setelah setiap kita menambah data siswa ataupun guru, kita melakukan sinkronisasi ya di sini ya. Atau bisa kita mengurangi atau misalkan menghapus data guru, misalkan siswanya udah pindah, kita juga melakukan sinkronisasi di sini. Oke, selanjutnya di sini kita lakukan sinkronisasi profil madrasah. Nah, ini tadi ya, jadi dari pertanyaan di sini, bagaimana jika misalkan ada kesalahan nama di sini? Nah, seperti itu. Ini kan tidak bisa dirubah ya. Jadi caranya silahkan perbaiki dulu di dalam portal e-learning. Tutorialnya ada di portal ya. Kemudian di sini di menu sinkronisasi silahkan lakukan sinkronisasi di sini, sinkronisasi profil di sini. Tinggal diklik saja, nanti otomatis akan mengambil perubahan yang ada di server ya, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada kalender akademik. Nah, kalender akademik ini juga bisa disetting ya, karena ini akan muncul di halaman siswa seperti itu ya. Ini akan muncul di halaman siswa, silahkan disetting. Ini masih tahun 2021 ya. Nah, oke, selanjutnya di sini kita bisa masukkan ditambah data, kemudian di sini ada kalender akademiknya, kemudian contohnya misalkan kalaidrus ya. Kalaidrus misalkan hari libur nasional, pembagian rapot saja ya. Dan ini dapat dilihat nanti oleh siswa di kalender ya, di agendanya setiap tahunnya nanti bisa dilihat oleh siswa. Tanggal mulai misalkan kapan kita akan pembagian rapot, tanggal 21 misalkan contohnya. Jangan jam 00 ya, masih pada tidur, jam 8 pagi aja. Kemudian di sini sampai 22 jam 10 pagi. Simpan data. Sudah masuk ya. Barusan itu kita masuk pembagian rapot. Nah, sudah masuk ya pembagian raport semester, pembagian rapor ya ini ya. Oke, selanjutnya di sini version control migration ini untuk mengecek saja nih versi yang kita gunakan. Kalau misalkan gagal migrasi nanti kita bisa ngecek di sini gitu kan, seperti itu. Ini sebetulnya fitur tambahan. Kemudian perbarui password ya. Perbarui password ini jadi pastikan nih untuk menjaga keamanan data atau akun ya, karena akun admin ini sangat vital. Nah, di sini kita perbarui password secara berkala. Contohnya misalkan kita rubah ya 23 45 6. Tapi jangan 1 2 3 4 5 6, nanti gampang ditebak gitu kan. Nah, misalkan apa gitu kan yang susah gitu kan, seperti itu. Nah, perbarui password. Nah, berhasil atau simpan. Nah, jadi ketika kita login, kita tidak bisa menggunakan password yang lama, kita harus menggunakan password yang baru. Kita coba ya. Contohnya, oke,
Oke, nah ini ya di sini sudah ada. Oke, kita coba yang tadi. Contohnya saya akan menggunakan password yang lama. Nah, tidak bisa ya. Akunnya tidak ditemukan, memeriksa password Anda. Nah, kita akan menggunakan password yang baru. Oke, nah masuk ya. Jadi di sini sudah berhasil untuk perbarui passwordnya. Perbarui password barusan di sini ya. Oke, sampai sini kemudian alumni madrasah. Nah, alumni madrasah ini adalah yang tadi ya, yang tadi ketika kita pengaturan di kenaikan kelas, kenaikan kelas Prombel, ini ada kita bisa memasukkan ke dalam data alumni nih contohnya. Ini contohnya kita alumni. Jadi otomatis nanti akan masuk ke data alumni ya, seperti itu. Jadi ketika masuk ke data alumni ini, siswa tersebut nantinya akan masuk ke data, ini ada siswanya ya, alumninya, nama siswanya dan siswa. Jadi otomatis nantinya kita bisa punya rekapan tuh aktivitas siswa dalam e-learning. Misalkan suatu saat dia siswa kita di madrasah kita ada yang menjadi presiden seperti itu ya. Kemudian ada media yang ingin mewawancara gitu kan, bagaimana ketika di dalam madrasah tersebut bapak ini bagaimana. Nantinya kita bisa cek di dalam e-learning, oh nilainya bagus-bagus, pantesan gitu kan, seperti itu. Contohnya seperti itu, sampel saja ya, kita ambil contoh. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke menu alumni udah. Nah, ini aktivitas e-learning. Nah, di sini ada aktivitas e-learning. Nah, ini masih kosong ya, seperti siswa ini ada. Jadi kita bisa melihat juga nih aktivitas di dalam e-learning setiap saatnya gitu kan, seperti itu. Jadi kita bisa lihat misalkan aktivitasnya apa saja setiap harinya. Ini kalau datanya banyak itu bagus, misalkan 1 hari 2 detik yang lalu bahkan trafficnya tinggi gitu kan. Ada yang 1 detik yang lalu, 5 menit yang lalu, 2 detik yang lalu, dan seterusnya gitu kan. Kita bisa ada log siswanya gitu kan. Jadi ini juga bisa dijadikan laporan gitu kan. Oh, ini pembelajaran di dalam madrasah kita seperti ini gitu kan, siswanya aktif, gurunya aktif, seperti itu. Kita bisa juga direkapkan Excelnya seperti dikirimkan Excelnya, diunduhkan Excelnya maksudnya. Oke, sampai sini kita sudah selesai ya pembahasan terkait dengan akun operator madrasah atau admin e-learning ya, admin e-learning atau operator e-learning seperti itu. Nah, selanjutnya kita nantinya akan simulasi atau akan membahas terkait dengan guru, siswa, wali kelas, guru BK, dan eksekutif atau kepala madrasah. Oke, terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan atau salah kata. Bismillah. Bila topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.